Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wasallam. Kita kembali lagi lanjut kuliah Metan. Ini perkuliahan ke-11. Tidak terasa lagi, tidak tinggal 4 kali lagi kuliah selesai. Sekarang kita masuk pembahasan perkuatan tanah. Nah, di sini sudah ada tugasnya. Bisa di classroom, seperti buka ada soalnya. Ini ditanya tentang geosintetis. Geosintetis dan geotekstil. Ini salah ketik ini kan. Ya. Ya. Geosintetis. Nah, tulis soal itu ditanyakan tentang geosintetis, apa itu, jelaskan fungsinya apa, dan geotekstil. Ini perkuatan tanah. Sudah pernah dengar itu? Geotekstil, geosintetis? Belum? Ini kita akan pelajari perkuatan tanah. Juga ada apa namanya, materi tentang akhlak. Materi ini berbasis karakter, bukan cuma menambah pengetahuan, tapi juga akhlak ya. Diharapkan mahasiswa juga terbentuk akhlaknya, akhlak yang baik. Jadi semester ini saya pakai ajaran berbasis karakter. Seperti di Jawa sekarang sudah terapkan juga di semester ini. Di Surabaya khususnya diterapkan berbasis karakter. Jadi tujuan pendidikan itu untuk membentuk akhlak, bukan sekedar pengetahuan, tapi akhlak. Jadi sekarang kita masuk, jawabannya ada di materinya. Jadi ada teknik perkuatan tanah ini dengan menggunakan geotekstil. Bisa didapat di internet. Ini tugas mahasiswa juga ini. Dosen. Oke. Oh, mungkin mahasiswa sarjana. Ini dibahas tentang geotekstil. Ini tujuannya perkuatan tanah itu untuk menaikkan atau meningkatkan daya dukung tanah, kuat geser tanah, modulusnya ditingkatkan, kompresibilitasnya dikurangi, stabilitas volume dikontrol ini, shrinking dan swelling, kerentanan terhadap likuifaksi itu dikurangi. Pernah dengar likuifaksi itu di Palu? Sekarang lagi terjadi musibah bencana di Jawa. Gempa. Ini juga bisa memperbaiki kualitas materialnya, tanahnya untuk bahan konstruksi, dan akan memperkecil lingkungan. Bagaimana tekniknya perkuatan tanah? Ini yang umum digunakan ini. Ada secara mekanis, ya, dengan pemadatan, dipadatkan. Ada alat pemadatannya. Mekanis. Ada juga hidrolis, secara hidrolis. Jadi untuk dia mengurangi tekanan air pada bodi. Ini ada beberapa metode: preloading, dewatering, pemompaan, sumur parit, vertical drain, atau dari baikkan secara hidrolis. Kalau secara fisik dan kimia itu dicampur dengan bahan kimia misalnya. Jadi kuat tanah, disuntikan. Ada growting, bahan susu. Ada juga dengan inklusi dan pengekangan, ini geosintetis. Angkor dan lain-lain. Tekstil. Ya. Banyak. 1 juta. 1 juta? Titik ada 2. Ya. Tulis lagi, tulis. Kemudian berikutnya geotekstil, kita masuk. Apa itu geotekstil? Nah, ini jawabannya. Ya, copy paste saja. Bisa, atau buat kalimat sendiri, bisa juga. Ini geotekstil ini adalah, ini kelihatan di samping-samping jalan, sudah dipasang. Itu lembaran, ya, berupa lembaran sintetis yang tebal, ya tipis ya, agak tipis, fleksibel, permeable, digunakan untuk stabilisasi dan perbaikan tanah.
Ini dalam pekerjaan teknik sipil. Apa manfaatnya? Nah, ini merupakan cara modern ya dalam usaha perkuatan tanah lunak. Tanah lunak itu bisa distabilkan, jadi kuat. Ya, untuk perkuatan tanah itu pada dasarnya ada 3 komponen. Ada perkuatan, ada timbun, backfill, dan facing aluminium. Apa fungsi dan aplikasi perkuatan timbunan? Nah, untuk meningkatkan faktor keamanan rencana. Nambah tinggi timbunan, aplikasi perkuatan timbunan, fungsinya mencegah pergeseran timbunan selama pelaksanaan dan memperbaiki kinerja timbunan. Mungkin ada penurunan. Nah, ini mengurangi pergerakan tanah lunak. Iya, ada dulu. Perlu ditimbun. Ini tanah lunak ditimbun ya. Kuat. Timbunan di atas tanah lunak. Bisa juga sebelum ditimbun dipasang geosintetis. Ini geosintetis dipasang ditimbun. Ada ulang lagi. Akan bertambah kuat ya. Itu fungsi geosintetis. Nah, mencegah kegagalan global dari timbunan dan pada fondasi tanah. Karena kecilnya daya dukung disediakan. Bisa mencegah kegagalan. Crack. Ini failure surface. Nah, ini gagal. Permukaan yang gagal ini. Gambar ini. Dan mencegah kegagalan geser, sliding, sepanjang permukaan geosintetik kuat, nah, akan tercegah kegagalan geser. Nah, dia bisa bergeser kan? Tanahnya bisa bergeser. Perlu dicegah. Ini kriteria pemilihan metode. Bagaimana kita pilih metode apa yang tepat? Kita perlu lihat jenis tingkat perbaikan yang diinginkan. Tanahnya. Jenis dan struktur tanahnya perlu dilihat. Kondisi aliran tanahnya, kita perlu lihat, hitung juga biaya, mana yang murah, efisien. Nah, dipilih. Persediaan alat dan material, kekuatan tanah, kita butuh waktu, mana waktu yang cepat, kuat tanah, begitu dipilih, dan juga kemungkinan kerusakan struktur sekitarnya. Dan ketahanan material yang digunakan. Nah, ini harus dipilih. Untuk pada stabilisasi tanah. Ini contoh tanah lahan gambut ya, lahan gambut. Rawa-rawa itu kita lihat di rawa-rawa lahan gambut itu. Perkebunan sawit, lahan gambut. Tanahnya berair. Ini sebuah kasus dia perkuatan dengan geotektil di Kepulauan Riau. Lunaknya sampai 15 meter di bawah permukaan. Ada batalan orang ini. Ini digunakan polister open geotextile. Geotextile. Habis. Ini ada contohnya di classroom ya, polister open geotextile. Jadi semacam tarpal begitu dia. Dibuka tikar, di jalan itu dipasang tarpal. Tebalannya 30 cm. Tebalan penimbunan 30 cm. Kalau tekstilnya tipis dia, seperti tarpal saja. Ini dipasang di jalan itu, kemudian ditimbun. Ini ada warna seperti tarpal juga, warna coklat. Atau ditimbun. Gimana prosedurnya sudah ada juga dijelaskan di prosedur dari tetapkan dimensi timbunan, berapa ukurannya, sampai dicek ya, kapasitas itu, stabilitasnya, ada geser, ada pergerakan gelincir. Nah, ini kemudian dibuat jalan di atasnya. Jadilah jalan. Setelah materi tentang perkuatan tanah, tekstil, geositelis. Untuk lebih banyak ilmunya bisa dibaca di file ini. Tugas akhir ada sebelahnya, perbaikan tanah. Dengan geosintetis. Itu dijelaskan teori-teorinya situ. 24 lembar ini bisa dibaca di situ. Geosintetis, fungsinya apa? Ini tentang pengertian geosintetik ada,
Klasifikasi dan identifikasi geosintetik sudah ada ya, materi. Fungsi geosintetik ada, bagaimana aplikasi dan dasar perencanaan, aplikasi pada timbunan, aplikasi pada perkuatan lereng, aplikasi pada dinding penahan tanah. Ya. Semua sudah bisa masuk classroom? Ada HP-nya? Atau ada yang tidak ada HP-nya? Ada semua? Ah, ya, jadi sepatutnya bisa masuk. Jadi bisa dibaca-baca materinya. Jadi tidak perlu banyak penjelasan, sudah ada, tinggal baca-baca sendiri. Atau sesuaikan saja dengan soal ya, yang ditanya geodetik itu saya dibaca, boleh dijawab, copy paste ke jawabannya, selesai. Oke, geotextile. Selanjutnya kita tutup dengan pengembangan karakter ya, dan kita juga sambil menguasai ilmu teknik, nah, mekanika tanah juga punya akhlak yang baik. Kesempatan ini kita coba ambil karakter akhlaknya Nabi Ishak bagaimana. Oh ya, tidak lama lagi. Tidak lama kita pulang ini. Nah, ini jelaskan bahwasanya suatu waktu zaman dulu kala tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi malaikat yang berwujud manusia. Dia mengabarkan bahwa Allah akan memberikan padanya putra bernama Ishak alaihissalam. Ibrahim ini tidak ada anaknya, istri pertama, kemudian menikah dengan istri kedua, lahir. Nabi Ishak ini putra Nabi Ibrahim dan ibundanya Sarah dari istri kedua. Lahir di Palestina, khususnya di kota Hebron. Ishak ini artinya tersenyum karena ibunda Sarah, ibundanya selalu bersyukur, selalu gembira, selalu ceria. Ya, jarang dia murung, bersedih. Walaupun pernah, tapi selalu bersyukur, gembira. Karena itu Ishak dinamakan ini artinya gembira, tersenyum gembira. Jadi di samping jelaskan oleh malaikat juga artinya tersenyum karena mirip dengan ibundanya. Dan Nabi ini sangat dipuji Allah, ini di dalam Al-Quran ditulis 8 kali. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 27. Dan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ishak ini orang yang soleh, yang cerdas. Dia orangnya baik hati dan pintar. Nah, ini kita coba ambil pelajarannya, agar kita juga menjadi seperti itu. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi SAW ini mengajak kaum bangsa Kan'an, dia ajak. Mereka tidak mengenal Tuhan, yang mereka diajak oleh Nabi Ishak akan harus. Maksudnya kita ini manusia, tugas di dunia ini untuk beribadah, ya, bukan sekedar bersenang-senang, sekedar makan-makan, belajar, tapi beribadah. Jadi semua itu bernilai pahala. Niatkan ibadah, belajar dan niatkan ibadah dapat pahala. Pas saja niatkan ibadah dapat pahala. Jadi ini perlu disadarkan semuanya, masyarakat. Tujuan hidupnya di dunia supaya bahagia di dunia dan di akhirat masuk surga, bahagia dan masuk surga. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini dia belajar juga, belajar seperti kita semua. Saya juga dosen masih belajar, kita belajar terus. Belajar, ini Nabi Isa belajar tentang ketaatan dan kesungguhan, malah dia menegakkan sholat, melaksanakan ibadah dia. Sama dengan saudaranya Nabi Ismail alaihissalam. Mereka rajin beribadah. Jadi aturannya beribadahnya berbeda-beda. Kalau sekarang umat Islam sholat 5 waktu, zaman dulu mungkin pagi dan petang. Agama-agama lain juga punya proses ibadah kan? Masing-masing. Dari Ishak rajin beribadah. Nabi Isa alaihissalam ini sangat dekat dengan Tuhannya Allah, karena doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi orang baik, pintar ini dikabulkan doanya, kedua-doa. Nabi Ishak ini dengan Nabi kakaknya, adiknya Nabi Ismail dan ayahandanya Nabi Ibrahim ini yang membangun Makkah, tempat ibadah di Saudi sana, ya. Makkah. Apa namanya? Ka'bah. Sekarang Saudi menang bola ya. Salah satu. Ya. Jadi, 3 nabi yang membangun ini. Ka'bah, begitu juga Masjid Al-Aqsa di Palestina. 3 nabi, Ishak, Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim. Ada penggemar bola sini, banyak penggemar bola. Nah, dan beliau wafat ini 180 tahun umurnya. Panjang umurnya. Kita mungkin 70 tahun. 70 tahun. Kalau saya 40 berarti sekitar 20 tahun lagi umur. Habis mati. Nah, inilah kisah yang bisa kita ambil apa?
Apa yang bisa kita ambil, kita terapkan ya, sebagai akhlak kita. Ini yang pertama, rajin belajar dan taat pada orang tua. Rajin belajar, tugas-tugas dikerjakan, hadir seperti ini, UAS, UTS dikerjakan, nah ini insya Allah dapat A. Ya. Jadi rajin belajar dapat nilai bagus. Taat pada orang tua, akan jadi orang yang baik. Orang tua kita yang mengeluarkan dana kita, kalau kita cuma bolos-bolos, ya kan tidak bagus. Tidak berbakti pada orang tua namanya. Yang kedua, berbuat baik dan beramal soleh. Nah ini, buat baik hatinya, insya Allah doanya dikabulkan. Dan yang ketiga, selalu menjaga dan mengerjakan ibadah. Ya, umat Islam sholat, dan lainnya, agama lainnya, beribadah. Jadi selalu rajin beribadah. Nah itu kita ambil sebagai karakter kita. Mari kita amalkan, rajin belajar pada orang tua, berbuat baik dan beramal soleh, dan menjaga mengerjakan ibadah, rajin ibadah. Itu demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.